Puji Tuhan. Hai adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi pada hari ini kita akan beribadah sekolah minggu secara live streaming Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Pada saat hari ini sebagai pimpinan puji-pujian ada Abang Iwan dan Kak Evi. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Iya dong Kak. Iya. Kalau misalnya ibadah di sekolah minggu, ada tata tertibnya nggak ya Bang? Pasti ada dong Kak. Apa aja tuh tata tertibnya? Yang pertama sudah mandi dan sudah berpakaian yang rapi. Dan yang kedua pastikan adik-adik sudah duduk dengan tertib. Dan yang ketiga jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan. Oke Bang, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita tes dulu semangat anak-anak Iya, sekolah Kak. minggu ya Bang ya? Iya Kak. Kita cek dulu Bang, mana semangatmu? Ini semangatku. Abang aja nggak semangat, bagaimana Oke, sih Bang? ulangin, Kak. Ulang lagi ya. Ulangin. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan Bang? Sudah dong Kak. Oke, kalau gitu kita mau naikkan pujian buat Tuhan yang berjudul Dengan pujian hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Oke Bang. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bermasmur, aku mau Bermasmur. sekali lagi Bang. Hatiku Lebih semangat Bang ya. siap. Ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi. Aku mau berbangunlah hai jiwaku. Jiwaku Bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan wajah. bangunlah hai jiwaku. Bangunlah jiwaku. Bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Oke Bang, karena kita sudah siap untuk melakukan ibadah sekolah minggu, maka adik-adik yang di rumah semuanya sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, kita mau memulai ibadah kita. Nanti kita angkat pujian buat Tuhan. Segala puji hormat juga syukur. Di akhir pujian nanti Abang Iwan Marbun akan memimpin kita di dalam doa ibadah. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi. Sekali lagi sambil kita ulurkan tangan kita, segala puji hormat juga syukur. Segala puji hormat juga syukur. Ku naikkan bagimu Ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala
Segala puji dan syukur kembali kami persembahkan kepadamu Allah Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Jikalau pada saat hari ini kami datang kembali berkumpul untuk beribadah sekolah minggu secara live streaming, Tuhan Yesus, dari tempat ini kami mau mengajak adik-adik sekolah minggu kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab itu Tuhan, kami inginkan agar Tuhan Yesus Kristus yang memberikan sukacita kepada adik-adik sekolah minggu, terutama kepada kami yang Kau percayakan sebagai pimpinan pujian, biar Engkau urapi kami dengan roh puji-pujian, sehingga kami dapat menyemangati adik-adik sekolah minggu kami dengan penuh sukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian Tuhan, kami serahkan juga Abang Franky Tamba yang mengiringi kami dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus juga mempergunakan abang kami dengan luar biasa, sehingga abang kami pun boleh mengiringi kami dengan baik. Demikian Tuhan, saat nanti di pertengahan ibadah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu, Kakak Norita Gultom. Tuhan Yesus Kristus berkati kakak kami, sehingga kakak kami juga mengajarkan firman-Mu dengan penuh sukacita dan penuh hikmat yang Tuhan berikan melalui pribadi hamba-Mu. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan semuanya jalannya ibadah kami tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin dari awal sampai berakhirnya. Bahkan Tuhan memberikan sukacita kepada adik-adik sekolah minggu, sehingga adik-adik sekolah minggu tidak merasa bosan dan tidak merasa jenuh untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini, tetapi mereka dapat mengikutinya sampai selesainya acara ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu pada saat hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, hari ini kita sudah berdoa. Kita lanjutkan dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi Bang. Ayo, abang dan kakaknya ajak kita semua adik-adik sekolah minggu untuk bertepuk tangan, untuk mengeluarkan suaranya dengan kuat. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi dengan judul apa Bang? Kita angkat pujian kepada Tuhan. Yesusku baik, Yesusku baik. Yesusku baik, Yesusku baik, kasih-Nya tak berubah. Yesusku baik, Yesusku baik, kasih-Nya selama-lamanya. Dengan mulutku memuji, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat. Puji, 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 puji Tuhan. Lagi kita angkat lagu pujian ini, Yesusku baik. Yesusku baik, Yesusku baik, kasih-Nya tak berubah. Yesusku baik, Yesusku baik, kasih-Nya selama-lamanya. Dengan mulutku memuji, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat. Puji, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa sukacita anak-anak sekolah Iya dong, minggu. Kak. Nah, kita mau menaikkan pujian lagi nih Bang. Iya, Kak. Pakai gerakan ya Bang. Oke, Kak. Oke, kita minta tolong sama Kakak Indri, boleh maju ke depan? Oke, Kakak Indri Ayo, kami Kakak undang Indri. untuk maju ke depan membantu Kakak Epi dan Abang Iwan. Lagunya Kasih Yesus, Indah Indah Oh Indah. Ayo Bang. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terima kasih Kakak Indri. Terima kasih Kak Indri. Selanjutnya Bang, Iya, kita Kak. mau diberkati oleh Tuhan. Oh iya tak Kak. Iya dong. Apa sih yang mau diberkati sama Tuhan sama kita Bang? Biasanya Kak, kalau kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh kakak kita, Kakak Norita Gultom. Kita akan sambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Norita dengan lagu pujian Dua Orang Bersaudara. Ayo Bang. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu di rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita semuanya masuk di dalam doa. Mari kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami, di dalam kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, terimalah setiap puji-pujian kami, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mari urapi kami Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu, terlebih saya yang menyampaikan firman-Mu hari ini, biarlah firman-Mu Tuhan Yesus boleh tertanam dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu, boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Barat Lampung. Perkenalkan, nama Kakak Norita Gultom. Kakak akan menyampaikan firman Tuhan hari ini yang bertemakan Aku senang beribadah ke rumah Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan buka dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Adik-adik yang di rumah, dibuka Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya, kita akan buka Lukas. Perikopnya berjudul di sana, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Kita baca bersama-sama ya. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang Yesus pada umur 12 tahun. Ya, Tuhan Yesus tinggal di kota Nazaret. Kalau umur 12 tahun itu sekarang ini sekitaran kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Ya Dek ya. Jadi kalau udah kelas 6, kelas 1 SMP biasanya sudah paham tentang mengerti tentang firman Tuhan ya. Kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun. Dia juga membantu ayahnya bekerja. Jadi kalau sudah besar biasanya rajin membantu orang tuanya di rumah. Ya, karena Tuhan Yesus ini laki-laki, jadi dia sering membantu ayahnya bekerja, ya. Jadi pada cerita ini Tuhan Yesus itu tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi ada perayaan di Yerusalem setiap hari raya Paskah. Perayaan itu perayaan yang besar adik-adik, perayaan yang sangat besar. Jadi biasanya pada saat perayaan Paskah itu orang-orang dari berbagai daerah itu datang ke Yerusalem. Nah, karena Yesus sudah berumur 12 tahun adik-adik, mereka orang tuanya membawa Yesus ikut ke Yerusalem. Ya, pada hari raya Paskah itu. Tapi yang pergi ke Yerusalem itu bukan hanya orang tua Yesus dengan Yesusnya, tidak. Mereka rombongan untuk pergi ke Yerusalem. Ya adik-adik ya, sedikit pengetahuan untuk anak-anak besar ya, anak-anak besar. Nazaret ke Yerusalem itu nggak deket adik-adik. Kalau kita perginya naik mobil ya, kalau kisaran di Bandar Lampung, kalau Nazaret ke Yerusalem ini bayangannya begini. Kira-kira jaraknya 146 km. 146 km ini gimana ya? Jauhnya semana ya? Jauhnya kira-kira dari Bandar Lampung ke Kota Bumi, sedikit jauh lagi. Ya, dari sini ke Kota Bumi. Tapi kan di zamannya Tuhan Yesus itu adik-adik gak ada mobil, tidak ada motor, ya, jalan kaki. Jalan kaki. Kalau jalan kaki jarak 146 km itu ditempuhnya selama 5 hari. Bayangkan adik-adik, siapa yang sanggup jalan kaki 5 hari? Hebat kalau bisa sanggup jalan kaki 5 hari. Kalau kita naik mobil zaman sekarang nih ya, 146 km, kakak baca sih kira-kira itu bisa 2 jam kalau naik mobil. Tapi kalau kita jalan kaki adik-adik 5 hari. Jadi Tuhan Yesus beserta dengan rombongan itu jalan kaki selama 5 hari ke Yerusalem. Terus ada yang nanya, "Kakak, kok jauh amat ya ke Yerusalem beribadahnya? Kenapa nggak di Nazaret aja? Kan jauh 5 hari perjalanan. Kendaraannya cuman apa? Keledai. Keledai juga kadang-kadang tidak ditunggangi adik-adik. Keledai itu kadang-kadang hanya untuk mengangkut barang-barang. Jadi kadang-kadang tidak dipergunakan itu keledai untuk ditunggangi. Jadi ya murni jalan kaki. Bayangkan
dari sini ke kota bumi jalan kaki. Ya, kakinya siapa yang gak patah begitu. Ya adik-adik ya, ya. Jadi ini rombongannya dari rombongan Tuhan Yesus ini bukan hanya Tuhan Yesus saja. Jadi dari berbagai daerah mereka mau merayakan Paskah. Jadi Paskah itu di dalam bangsa Israel adik-adik, dalam bahasa Israel itu Paskah itu perayaan yang sangat besar. Saatnya mereka mempersembahkan korban. Ya, ini ya. Ini gambaran bait Allah di Yerusalem. Jadi kalau sekarang bait Allah itu sebutannya gereja. Ya, gereja. Tapi kalau dulu bait Allah bentuknya kira-kira seperti ini. Ini yang kakak dapat gambarnya. Jadi gerejanya besar, bait Allahnya besar. Lihat di situ ya adik-adik ya. Ada seperti bangunan, tapi bangunan itu tidak boleh sembarangan orang masuk ke situ. Yang bisa masuk ke dalam bangunan yang ada ruangan-ruangannya itu adik-adik, itu yang boleh masuk hanya imam. Kalau kayak kita pendatang nggak boleh masuk, hanya boleh di halamannya saja. Di halamannya saja adik-adik. Jadi saat Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, ya, ke Yerusalem, ada pertanyaan, kenapa sih harus di Yerusalem ya? Kenapa enggak di Nazaret saja? Ya. Jadi kenapa? Karena Yerusalem itu adalah kota tempat pilihan Tuhan. Kalau anak besar nanti boleh baca dalam 2 Tawarikh 6 ayat 6. Kakak bacain ya isinya ya. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Jadi gak sembarangan, bukan karena mau tamasya ke Yerusalem, tapi karena Yerusalem adalah tempat pilihan Tuhan. Jadi orang-orang bangsa Israel dan orang-orang Yahudi itu harus beribadah ke Yerusalem adik-adik. Ya, jadi harus ke Yerusalem. Oke, jadi inilah gambarannya. Bayangkan kalau sudah namanya perayaan besar, ada mungkin ribuan orang yang datang ke Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus dalam rombongannya itu karena dia merasa sudah besar, dia nggak digandeng mamanya, dia berjalan sendiri dengan teman-temannya. Ya, jadi di Yerusalem itu apa sih yang dilakukan pada saat perayaan Paskah? Lihat. Lalu mereka memberikan persembahan domba. Kalau zaman dulu nggak pakai kolekte, zaman dulu nggak pakai uang, tapi pakai domba. Domba sebagai korban bakaran, ya, sebagai persembahannya memakai domba, ya, domba untuk persembahan mereka. Oke, kita lanjutkan firman Tuhannya ayat yang ke-43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang-orangnya. Jadi sesudah perayaan, sesudah perayaan, di bait Allah itu kan rame ya adik-adik ya, rame sekali. Jadi mereka itu pada saat pulang, jadi memutuskan pulang tuh rombongan. Pas rombongan itu nggak tahu ya, orang tuanya Yesus kan nggak menggandeng Tuhan Yesus tuh, nggak digandeng Tuhan Yesusnya, ketinggalan di Yerusalem. Coba adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah pergi sama orang tuanya ketinggalan? Kayak mana perasaannya? Hilang, ya. Kalau dulu pernah kakak jalan-jalan, pernah sama ada keponakan kakak ya, pura-pura nih kakak nyumput, ya, karena dia jalan-jalan sendiri, asik jalan-jalan sendiri. Begitu dia melihat orang tuanya nggak ada, dia bingung. Aduh, mana mamaku, bapakku mana? Katanya gitu kan, nangis. Kalau 12 tahun itu masih hitungan SD adik-adik, hitungan SD. Kalau hilang pasti nangis, sama aja. Orang tuanya nangis, anaknya juga pasti nangis. Ya, bayangkan kalau hilang, kalau sekarang hitungan 1 hari hilang, pasti orang tuanya sudah pergi
ke kantor polisi. Minta tolong cariin anak hilang. Pengumuman anak hilang. Nah, kalau zamannya Tuhan Yesus kayak mana adik-adik? Nggak ada yang namanya televisi, nggak ada yang namanya handphone. Jadi apa yang dilakukan ya? Jadi ketika perjalanan pulang, sesudah sehari perjalanan jauhnya, rombongan orang tua Yesus mau pulang ke Nazaret. Sesudah sehari adik-adik, sesudah sehari, orang tuanya Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria baru sadar. Loh, Tuhan Yesusnya mana? Yesusnya mana? Kok nggak ada katanya. Mulai panik, mulai cemas, mulai mungkin mamanya Tuhan Yesus, Maria sudah mulai menangis. Gimana ini? Satu hari, apa yang dipikiran orang tua kalau anaknya hilang? Yang pertama, nanti makan apa anak saya? Nanti tidur di mana anak saya? Kan itu ya kalau orang tua ya, kalau anaknya hilang ya. Jadi akhirnya apa? Orang tuanya Yesus memutuskan untuk pulang ke Yerusalem, balik lagi. Jalan itu adik-adik nggak naik mobil, jalan lagi pulang. Sehari perjalanan jauhnya pulang lagi ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem adik-adik itu belum langsung ketemu. Mereka dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-44, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Sesudah 3 hari berarti hitungannya 1 hari pulang ke Yerusalem, 2 hari di Yerusalem nyari-nyari Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, nyari-nyari Tuhan Yesus. Lalu orang tuanya Tuhan Yesus ini nyarinya sampai ke bait Allah. Karena disitulah tempat pertemuan mereka terakhir, nyari Tuhan Yesus. Mereka mencari selama 2 hari adik-adik, 2 hari itu tanpa istirahat. Bayangkan 2 hari papa mamanya mencari anak yang hilang. Sambil menangis, sambil takut, sambil berdoa, di mana anak saya? Dibayangkan ya perasaan orang tuanya ya adik-adik ya. Ya, sesudah 3 hari hitungannya ya Dik, sesudah 3 hari akhirnya Tuhan Yesus itu ditemukan di dalam bait Allah. Sedang ngapain? Sedang bertanya jawab. Ya, sedang bertanya jawab. Apa sih yang ditanya? Apa sih yang dipelajari di sana? Adik-adik, di sana Tuhan Yesus itu bertanyanya sama alim ulama. Alim ulama itu kalau di gereja mungkin kayak sintua ya adik-adik ya. Coba ada nggak adik-adik yang umur 12 tahun kelas 6 SD pernah nggak bertanya jawab tentang firman Tuhan sama hamba Tuhan? Ah, boro-boro nanyain firman Tuhan ya. Kadang-kadang di gereja aja masih ngantuk. Ya adik-adik ya. Ini Tuhan Yesus luar biasa. Di gereja, di bait Allah dia bertanya jawab adik-adik. Ya. Jadi namanya bertanya jawab, kalau bisa jawab berarti kan dia menguasai hukum Taurat. Kalau zamannya Tuhan Yesus belum ada Alkitab, adanya hukum Taurat adik-adik. Hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus belajarnya sama siapa hukum Tauratnya? Ya, sama Yusuf bapaknya. Ya adik-adik ya. Jadi mereka itu Tuhan Yesus bersama dengan alim ulama bertanya jawab tentang hukum Taurat. Bahkan alim ulama itu adik-adik saking kagumnya sama Tuhan Yesus, kok anak 12 tahun, anak umur 12 tahun 6 SD bisa jawab pertanyaan. Hebat ya. Hebat. Coba di sini misalnya nih ya, Bapak Pendeta bertanya misalnya tentang firman Tuhan kepada yang umur 12 tahun. Pasti nggak bisa jawab. Karena apa? Tidak mempelajari firman Tuhan. Ya adik-adik ya, kalau Tuhan Yesus hebat
selain dia bertanya, dia juga bisa jawab pertanyaan. Ya, kita lanjutkan ya. Lalu sesudah itu ternyata orang tuanya Yesus akhirnya menemukan Tuhan Yesus sedang berbicara tadi. Apa yang dikatakan orang tuanya? Ayat yang ke-48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Itu kata mamanya, kata Maria kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab apa? Jawabnya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu senang di rumah Tuhan, di rumah Bapaknya. Dia betah. Dia mungkin tidak merasa bahwa orang tuanya sudah cemas mencari dia. Udah cemas ya. Padahal orang tuanya sudah cemas, ya Tuhan Yesusnya mah anteng-anteng aja tuh di bait Allah. Kenapa? Karena dia senang di rumah Tuhan. Dia senang adik-adik, ya, senang kebaktian, senang ke gereja. Ya, itu yang diajarkan Tuhan Yesus, dia senang di rumah Bapaknya. Ya. Lalu kita lanjutkan. Tetapi karena memang Yesus masih umur 12 tahun, akhirnya ayahnya mengajak Yesus untuk pulang ke Nazaret. Tuhan Yesus mau gak diajak pulang? Mau ya adik-adik ya, mau diajak pulang. Akhirnya Tuhan Yesus pulang bersama dengan ayah dan ibunya, bapak dan mamanya, pulang ke Nazaret. Ya adik-adik ya, sesudah pulang dia sampai ke kota Nazaret, dan Tuhan Yesus semakin besar. Hikmatnya semakin Tuhan berikan luar biasa, ya, semakin pintar, semakin dipakai Tuhan, ya, semakin luar biasa Tuhan Yesus ketika semakin dia dewasa, dari umur 12 tahun sampai dia melayani nanti ya. Oke adik-adik, itu cerita tentang Yesus pada saat berumur 12 tahun. Ya, yang di anak-anak sekolah minggu yang sudah umur 12 tahun, adik-adik coba belajar seperti Yesus. Ya, tadi kakak bikin temanya di sini, aku senang beribadah ke rumah Tuhan. Jadi di gereja kita sudah diajarkan umur 12 tahun itu sudah bisa datang beribadah ke gereja. Apa ya? Apa yang akan kita lakukan ketika kita berada di rumah Tuhan? Oke adik-adik, tolong disimak ya. Apa yang akan kita lakukan? Jadi umur 12 tahun itu pasti sudah bisa membaca. Sudah mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik ya adik-adik ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di rumah Tuhan? Pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lihat adik-adik. Kalau berdoa itu gimana ya sikapnya ya? Lipat tangan, tutup mata, boleh nggak ngintip? Nggak boleh dong kakak, masa ngintip berdoa? Coba tunjuk tangannya. Siapa yang masih sering kalau berdoa masih ngintip-ngintip? Ayo, ada yang tunjuk tangan itu di belakang. Iya, suka ngintip-ngintip ya kalau berdoa. Kalau berdoanya ngintip-ngintip berarti berdoanya nggak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh itu adik-adik ya. Lihat itu, berdoanya semuanya lipat tangan tutup mata. Ya, Tuhan nggak lihat harus pakai baju bagus, enggak. Baju jelek juga nggak apa-apa tapi bersih ya adik-adik ya. Jangan jorok-jorok bajunya, harus bersih. Bersih, menghadap Tuhan harus berpakaian yang bersih. Lihat, berdoanya harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh adik-adik. Ya, bagaimana berdoa menghadap Tuhan harus sungguh-sungguh. Nggak boleh berdoa itu sambil cowel temennya, ngajak main, ngasih jajan. Lah, kakak sering loh di gereja melihat seperti itu. Pas lagi berdoa jalan-jalan. Ya, lihat itu contohnya. Berdoanya sampai disuruh berlutut ya berlutut. Lihat adik-adik, berlutut ya dia. Berdoanya berlutut. Jadi nggak main-main berdoanya.
Ya. Oke. Kita lihat videonya di situ. Kakak cantumkan di situ ada video anak yang pintar berdoa. Mungkin usianya 3 atau 4 tahun, tapi dia sudah pintar berdoa. Ya adik-adik ya, sudah pintar berdoa. Bless all the boys and girls all over the world. Oke ya adik-adik, itu salah satu contoh ya, umur 3 atau 4 tahun bisa berdoa. Jadi kalau di rumah mungkin bapak mamanya saking lapernya ya dek ya, pulang dari kerja mau makan gak berdoa. Diingatkan, Pah, Mah berdoa, jangan gak berdoa. Kalau kata bapaknya, coba sekali-kali kamu yang pimpin doa. Harus bisa seperti anak ini, bisa berdoa ya adik-adik ya, bisa berdoa. Kita lanjutkan. Apalagi sih? Bernyanyi dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau pemimpin pujian bilang tepuk tangannya yang kuat, ya suaranya tepuk tangannya juga harus kuat. Sampai merah kalau di sekolah minggu ya, sampai merah tangannya. Nah, terus juga kalau kita bernyanyi, lihat. Menyembah Tuhannya juga harus dengan sungguh-sungguh. Ya, menyembah Tuhan itu dalam pujian penyembahannya adik-adik ya, menyembah Tuhannya harus sungguh-sungguh. Lihat, ditutup matanya, mencari hadirat Tuhan ya. Ya, kakak juga akan tampilkan satu video lagi ya. Videonya di situ anak-anaknya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bahkan ada yang sampai menangis berdoa. Ya, itu ya. Jadi sampai anak kecil pun menangis berdoa. Kakak tanya dulu, siapa nih yang masih kecil-kecil ya, yang masih kecil-kecil nih, pernah nggak menangis berdoa? Pernah nggak? Apa cuman bapak mamanya aja yang menangis berdoa ya? Pernah nggak menangis berdoa? Jangan menangisnya cuma mau minta jajan, minta baju baru, nangis. Tapi berdoa sama Tuhan gak pernah menangis. Lihat contoh yang tadi. Berdoanya sampai menangis adik-adik ya. Karena dia sebenar-benar mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita lanjutkan. Apa yang ketiga? Membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, jadi pada saat membaca Alkitab ya membaca Alkitab. Jangan ada yang kalau belum bisa baca di samping mama papanya. Ya, dengarkan papa mamanya membaca firman Tuhan. Itu ya. Jadi di gereja pun kalau memang saatnya membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tidak ada boleh yang mengobrol. Yang keempat yang harus kita lakukan yaitu memberikan persembahan. Memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau misalnya dikasih mama papanya persembahannya misalnya nih 5.000. Nah, sebelum kebaktian jajan dulu, dituker duitnya jadi 2.000-an. 2.000-nya dikasih, sisanya buat jajan. Gak boleh ya adik-adik ya, gak boleh. Jadi kalau persembahan dikasih mama papanya misalnya 5.000 ya harus dikasih 5.000. Kalau dikasih memang mama papanya bisanya ngasihnya 2.000 ya 2.000. Jangan dipotong-potong. Kita lanjutkan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berada di rumah Tuhan?
Yang nggak boleh ya. Yang pertama, mengantuk atau tidur. Coba ya, kalau di ke gereja, siapa yang suka ngantuk? Bahkan kadang-kadang kalau nguap tuh sampai kelihatan, wah gitu. Ya, menguap tuh mengantuknya kelihatan. Bahkan sampai tidur. Kalau masih bayi-bayi nggak apa-apa adik-adik. Ya. Tapi kalau sudah besar, sudah tahu firman Tuhan, janganlah tidur pada saat ibadah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh tidur saat ibadah. Yang kedua, lihat gambarnya anak ini. Lagi ngapain? Kalau kata orang Batak, marangan-angan. Ya dek ya, nggak dengerin firman Tuhan dia. Mikirin sampai rumah nanti makan apa ya? Apa mau makan chicken ya? Mau makan apa ya, dia bingung. Jadi dia pikirannya kemana-mana. Tidak mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, tidak duduk dengan tertib. Tidak duduk dengan tertib apa? Jalan-jalan pas kebaktian. Bolak-balik nganter mainan ke temannya. Kalau misalnya duduknya jauh, temannya di mana itu? Oh, di sana. Saya anterin dulu mobilan ini ya ke sana ya. Jauh sekali. Jalan-jalan pas ibadah. Lihat ini contohnya, tidak duduk dengan tertib. Nengok-nengok ke belakang, bolak-balik, duduknya nggak bisa tertib, nggak bisa rapi. Ya adik-adik ya, nggak boleh, harus duduk dengan rapi. Yang keempat, mengobrol dengan teman. Menggosip mungkin ya. Ngobrolnya entah ngobrolin apa. Mengobrol dengan temannya, teman di sampingnya. Mengobrol ya adik-adik ya. Berbisik-bisik sampai dibilangin, jangan berisik ya, nggak boleh. Ini lagi firman Tuhan, lagi ibadah. Ngobrolnya nanti kalau udah pulang gereja. Yang kelima, bermain HP. Sekarang anak-anak udah pada punya HP masing-masing. Jadi sengaja duduknya paling belakang. Biar punya kesempatan untuk main HP. Ya adik-adik ya, gak boleh. Kalau mau ke gereja, HP-nya tinggalin di rumah. Nanti sampai rumah boleh lagi main HP. Tapi gak boleh sering-sering main HP ya, nanti matanya rusak. Ya, kita lanjutkan. Apa sih yang akan Tuhan berikan kepada kita jika kita rajin beribadah ke rumah Tuhan? Ada loh hadiahnya. Tuhan Yesus kasih hadiah buat kita kalau kita rajin beribadah. Yang pertama kepintaran, yang kedua kesehatan, yang ketiga ketaatan, yang keempat hadiah yang paling indah, kita bisa masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya yang tinggi. Oh, mau semua ya masuk surga ya? Iya, kalau mau masuk surga apa tadi yang harus kita lakukan? Beribadah dengan baik. Apa tadi syarat-syaratnya? 4 tadi ya. Bernyanyi sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Apalagi tadi? Membaca Alkitab dan memberikan persembahan. Ya, nanti Tuhan ingat, oh ini anak sekolah minggu yang rajin kebaktian. Nanti biar bisa masuk surga. Apa tadi yang dikasih? Kepintaran. Kepintaran, masih kecil sudah pintar bernyanyi, ya. Itu hadiah dari Tuhan itu. Bisa bernyanyi, bisa berbicara depan umum, ya. Bisa mendapatkan nilai yang baik, bisa bermain musik, itu semuanya hadiah dari Tuhan. Ini kakak kasih 2 contoh video anak-anak yang pintar, ya. Anak-anak yang pintar, yang Tuhan berikan kepintaran, ya. Puji Tuhan, kurang semangat. Puji Tuhan. Baik, kita akan menyanyikan lagu Kapalku Miring. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat besar, menimpa kapalku. Kapalku miring.
Satu lagi adik-adik ya. Ini anak-anak yang pintar. Shalom. Aku anak Tuhan Yesus. Hore, hore, aku senang dan bangga jadi anak Tuhan Yesus. Aku rindu memberikan yang terbaik untuknya. Kakiku, tanganku, kakiku, tanganku, hatiku, mulutku, dan seluruh tubuhku kupakai memujimu sebagai persembahan untukmu, Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang terindah ini. Amin. Puji Tuhan. Kita sampai pada saat yang terakhir ayat hafalan kita ya. Yosua 24 ayat 18b. Judulnya isinya di sana, kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Sekali lagi, Yosua 24 ayat 18b, kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Oke, kita semuanya belajar menyenangkan hati Tuhan dengan beribadah dengan benar, sikap yang benar, sehingga Tuhan senang setiap kali kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Kita semuanya berdoa, kita doakan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, kita semakin senang datang beribadah ke rumah Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus namamu yang termanis. Nanti kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri acara ibadah kita. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Angkat tangan yang tinggi. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu sekali lagi. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu sekali lagi. Yesus, namamu yang termanis. Jangan sungguh-sungguh. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan Yesus kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami semuanya anak-anak sekolah minggu untuk senang sekali datang beribadah ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami Bapa untuk selalu menyenangkan hati-Mu dengan beribadah dengan benar di hadapan-Mu.
Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berikan mereka kepintaran, berikan mereka sukacita yang luar biasa untuk selalu menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh taat dan setia di dalam memuji membesarkan nama-Mu. Orang tua anak-anak sekolah minggu juga Tuhan Yesus, berkati setiap orang tua anak sekolah minggu dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus menjadi saluran berkat buat setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu hari ini ke hati kami masing-masing anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus untuk boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan Yesus, agar kami boleh semakin Tuhan Engkau pakai, Engkau pergunakan untuk boleh melayani-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah semuanya doa dan seruan kami. Kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kita masuk doa kita bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan, sungguh senang di kebaktian. Yang semangat ya adik-adik ya. Sungguh senang di kebaktian,